menimbulkan banjir lahar hujan, menyebabkan 11 warga meninggal dunia dan puluhan warga dinyatakan hilang. Dari video amatir yang direkam oleh warga, evakuasi korban banjir yang tertimbun material bangunan di Pulau Adonara dilakukan secara manual oleh warga dengan bergotong royong. Selain menelan korban jiwa, puluhan rumah di desa Nelela Madike beserta barang-barang berharga milik warga setempat juga ludes diterjang longsor. Banjir bandang yang dipicu badai Seroja juga menyebabkan sejumlah jembatan ambruk. Warga pun terpaksa antre untuk menyeberang dengan menggunakan jembatan darurat. Saat ini Pemkab Flores Timur sudah membangun posko pengungsian dan memobilisasi warga mengungsi ke rumah-rumah penduduk lainnya. Kemarin kita sudah turun lapangan, memang kita agak terhambat karena bencana ini juga menyebabkan kesulitan kita untuk melakukan penyeberangan dari Larantuka ke Adonara. Selain itu terjadi beberapa akses jalan darat yang rusak parah, yaitu karena tertimbun longsoran dan juga karena banjir bandang yang merusak jembatan. Di Desa Makaka, Kabupaten Lembata, kerusakan parah pasca banjir bandang juga terlihat. Sejumlah pohon besar tercabut dari akarnya, menerjang bangunan dan menyebabkan kerusakan parah. Setidaknya ada 2 alat berat yang dikerahkan petugas gabungan untuk mencari korban. Personel TNI, polisi, dan SAR, juga warga menemukan sejumlah korban tewas dan mengevakuasinya. Wilayah lain yang terdampak banjir bandang adalah Kabupaten Malaka, salah satunya di Desa Namaila. Tim gabungan terus mengevakuasi warga. Untuk menyelamatkan diri, warga menyeberangi banjir dengan berpegangan pada tali. Sementara itu, warga lansia dan anak-anak diangkut menggunakan traktor. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan langsung menuju ke Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Citos Natun di sana untuk memantau kondisi terkini. Selamat siang, Citos. Jadi pemerintah meminta bantuan dan juga penanganan bencana ini dilakukan dengan cepat. Yang Anda pantau di sana seperti apa? Baik, selamat siang, saudara. Hingga saat memang bantuan yang akan tiba di Pulau Adonara memang terpantau agak terhambat karena kekurangan arus transportasi dari kabupaten ibu kota kabupaten di Kota Larantuka menuju ke Pulau Adonara ini. Memang sempat terpantau tadi sudah ada logistik untuk para pengungsi berupa alas tidur, bantal dan juga peralatan dapur lainnya serta dengan makanan-makanan untuk anak-anak bayi dan ibu hamil. Saat ini saya berada di depan kantor camat Adonara Timur, di mana saat ini Ibu Risma, Menteri Sosial Tri Risma hari ini lagi berada di dalam kantor Kecamatan Adonara Timur untuk melakukan kunjungan di gudang logistik makanan bagi para pengungsi. Saat ini Ibu Risma tengah meninjau lokasi tempat akan dibangunnya posko-posko pengungsi serta dapur umum yang dikhususkan untuk para pengungsi. Demikian. Tadi ada cerita bahwa ada kendala logistik dari ibu kota menuju ke wilayah tempat Anda melaporkan saat ini. Ini aksesnya apakah masih terputus? Lalu apakah ada upaya untuk memperbaiki akses supaya jalur distribusi logistik ini semakin cepat datangnya, Citos? Baik, memang yang kami pantau bahwa untuk dari ibu kota kabupaten menuju ke lokasi bencana di Pulau Adonara ini satu-satunya alat transportasi yang bisa digunakan adalah kapal laut. Sementara dengan cuaca yang ekstrim ini kapal laut belum diizinkan untuk berlayar ke Pulau Adonara. Untuk di lokasi bencana sendiri memang ada beberapa jalur jalan yang putus, jembatan yang putus, namun pemerintah kini tengah melakukan upaya perbaikan di mana jembatan-jembatan yang putus sementara dipasang dengan alat jalan darurat berupa jembatan dari kayu sehingga bisa memudahkan pergerakan arus barang dan juga manusia menuju ke lokasi bencana. Demikian.
Apakah hanya berarti, usaha yang dilakukan saat ini hanya memperbaiki jembatan dan juga, jalan? Karena tadi Anda cerita bahwa satu-satunya akses adalah, melalui kapal laut. Tapi ada apa lagi yang sedang dilakukan selain memperbaiki akses yang sebenarnya butuh waktu cukup lama supaya akses itu benar-benar bisa dilewati oleh kendaraan, Citos? Baik, menurut informasi yang kami peroleh bahwa pihak BNPB pusat sendiri akan mengirimkan 3 helikopter yang akan melakukan pendropingan bantuan dari Maumere, dari pusat Kabupaten Larantuka juga menuju ke lokasi di Adonara ini. Dan juga pihak BNPB menyiapkan pesawat ATR yang ada ditempatkan di ibu kota provinsi di Kupang untuk sehingga bisa membawa logistik lebih cepat masuk ke tempat ini. Namun yang menjadi penghambat adalah pelabuhan di sini memang kurang memadai untuk dimasuki oleh kapal-kapal besar, sehingga untuk mengangkut misalnya kendaraan berat untuk membersihkan jalan-jalan dari material lumpur agak tersusah dengan kendaraan berat. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana evakuasi membawa alat berat masuk ke dalam Pulau Adonara untuk melakukan pembersihan pembersihan material yang sekarang masih menjadi kendala paling berat di lokasi bencana ini. Demikian. Apakah sudah ada alternatif, Citos, kalau tadi Anda cerita bahwa pelabuhannya sebenarnya nggak bisa untuk masuk alat berat melalui pelabuhan. Ini apakah sudah ada alternatif dari pemerintah daerah lewat mana alat-alat berat untuk evakuasi atau untuk membersihkan sisa banjir ini akan dilakukan? Memang ada beberapa alat berat yang milik swasta yang ada di pulau ini dan memang jumlahnya sangat terbatas. Yang kami pantau hanya dua unit alat berat dan itu cukup menyulitkan proses pembersihan material-material lumpur. Memang tadi Menteri Sosial juga sudah berkoordinasi untuk bercoba berkoordinasi dengan Kementerian PUPR bagaimana untuk mengirimkan kapal-kapal yang bisa mengangkut alat berat dari luar untuk masuk ke Pulau Adonara ini. Demikian. Oke, berarti selain tadi kebutuhan alat berat untuk membersihkan sisa lumpur, bantuan apa lagi yang saat ini masih dibutuhkan warga, Citos? Baik, berdasarkan pantauan kami memang hingga saat ini memang dapur-dapur umum belum terbangun dengan baik sehingga para pengungsi ini kesulitan untuk mendapatkan makanan. Dan sampai tadi malam beberapa pengungsi, ratusan pengungsi yang ada misalnya di sekolah madrasah 1 Flores Timur mendapat pasokan makanan bahkan dari warga-warga yang di sekitar lingkungan sekolah itu dan juga dari beberapa komunitas. Namun pantauan kami tadi memang sudah ada logistik dari pemerintah dan pemerintah berjanji akan terus melakukan upaya percepatan penyaluran distribusi logistik. Demikian. Jadi dapur umum ini paling penting tentunya logistik untuk masyarakat terdampak dan tadi alat berat untuk bisa membersihkan sisa lumpur di Adonara. Terima kasih jurnalis Kompas TV Citos Natun melaporkan langsung dari Adonara Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dan kita akan bergeser dari Adonara akan menuju ke Kabupaten Timur Tengah Utara dan nanti kita akan memantau kondisi terkininya langsung oleh jurnalis Kompas TV Lius Sikone. Lius, selamat siang. Selamat siang. Lius, ini banjir di sana sudah surut dan warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Ini bagaimana dengan rumah yang rusak parah di sana? Untuk kondisi rumah warga dapat kami laporkan bahwa kondisinya masih bisa ditempati setelah banjir ini surut. Karena kondisi yang rusak hanya perabot dalam rumah tangga masing-masing seperti tempat tidur, meja dan perabot lainnya. Sedangkan dinding rumah beserta isi kondisi rumah masih bisa ditempati pasca surutnya banjir ini. Hingga untuk sementara pihak pemerintah hanya bisa memberikan bantuan berupa makan dan minuman serta obat-obatan untuk kesehatan bagi anak-anak serta pakaian seadanya karena sebagian besar warga korban banjir
meninggalkan rumah dengan kondisi petir di badan. Sementara seisi rumah hanyut tersapu oleh banjir. Untuk kondisi saat ini, pihak pemerintah mendorong logistik ke sejumlah dapur umum, sebanyak 4 dapur umum yang dibangun oleh pihak pemerintah, lalu dikelola oleh pihak TNI bersama ibu-ibu warga korban banjir untuk kemudian dibagi secara merata ke warga korban banjir di sekitar lokasi bencana. Kalau untuk distribusi jalurnya apakah terganggu atau sudah bisa dilewati saat ini, Lius? Untuk distribusi logistik sementara bisa berjalan normal karena ada kalau untuk wilayah TPU sendiri akses jalannya masih bisa dilalui dengan aman. Jadi sudah tidak terganggu sebenarnya ya. Tapi untuk bantuan ini tadi Anda katakan ada sekitar 400-an dapur umum. Nah, bantuan untuk warga yang saat ini paling dibutuhkan apa saja? Untuk bantuan di dapur umum sementara hanya seputar logistik seperti beras, mie instan, air mineral, air bersih, serta terpal, sabun-sabun bagi warga. Sementara untuk kerugian material yang dialami warga, pihak pemerintah sementara melakukan pendataan dan bantuannya akan diberikan pada waktu yang akan datang. Lius, di tempat pengungsian apakah banyak ibu dan bayi yang mengungsi? Ini apakah kebutuhan mereka juga sampai saat ini terpenuhi? Untuk kebutuhan di tempat pengungsian sementara teratasi dengan baik karena ditangani oleh beberapa elemen seperti TNI dan Polri, juga dari pemerintah sendiri, dari BPBD dan pihak kesehatan melakukan penanganan secara baik. Oke, jadi untuk kebutuhan sampai saat ini masih terpenuhi, baik itu logistik untuk warga maupun kebutuhan ibu dan anak. Lalu untuk rumah tadi Anda informasikan bahwa rumah warga yang rusak ini